Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Tirtana. Saya dari Prodi Ilmu Administrasi Negara. Di sini saya akan menganalisa terkait tugas e-government. Salah satu aplikasi yang saya jelaskan yaitu aplikasi e-commerce. Apa itu e-commerce? Pertama-tama saya akan menjelaskan, berkat adanya internet, perkembangan teknologi telah memunculkan berbagai peluang baru dalam bisnis. E-commerce adalah salah satu contohnya. Namun, tahukah Anda apa itu e-commerce? Apa itu e-commerce? E-commerce adalah segala aktivitas jual beli yang dilakukan melalui media elektronik. Meskipun sarananya meliputi televisi dan telepon, kini e-commerce lebih sering terjadi melalui internet. Karena pengertian e-commerce tersebut terkadang ada kesalahpahaman tentang e-commerce dan marketplace. Istilah e-commerce digunakan untuk mendeskripsikan semua transaksi yang memakai media elektronik. Salah satu contoh model e-commerce yaitu model bisnis ini berfungsi sebagai perantara antara penjual dan pembeli. Penjual yang berdagang di marketplace hanya perlu meladeni pembelian. Semua aktivitas lain seperti pengolahan website sudah diurus oleh platform tersebut. Situs-situs seperti Shopee dan Lazada adalah dua hal contoh marketplace. Setelah kita mengetahui apa itu e-commerce, berikut adalah jenis-jenis e-commerce. Akan tetapi e-commerce sebetulnya dibagi menjadi 6 golongan, yaitu yang pertama, business to business, yaitu jenis e-commerce di mana sebuah perusahaan menjual produk atau jasa kepada perusahaan lainnya. Yang kedua, business to customer, di mana dalam jenis e-commerce ini semua perusahaan menjual produk atau jasa kepada konsumen. Yang ketiga, customer to customer, pernah menjual barang bekas ke orang lain yang membutuhkannya melalui internet. Yang keempat, customer to business, berkebalikan dengan business to customer. E-commerce customer to business adalah skenario di mana seorang menjual produk atau layanan kepada sebuah perusahaan. Yang kelima, business to public administration. Model e-commerce ini mirip dengan business to business, tetapi pelakunya adalah bisnis dan lembaga pemerintah. Dan yang terakhir, keenam, customer to public administration. Jenis e-commerce salah satu ini berjalan seperti customer to business, namun transaksi dilakukan oleh individu dan lembaga pemerintah. Sebelumnya telah disebutkan bahwa terdapat 6 golongan e-commerce. Di sini saya akan menyampaikan contoh-contoh e-commerce. Yang pertama yaitu Electronic City, di mana menjual perlengkapan elektronik kantor dan rumah tangga. Dan yang kedua, Ralali. Di sini mereka menjual peralatan kantor dan rumah tangga, juga menjual peralatan industri restoran dan pertanian. Yang ketiga, Embis, sama seperti Ralali, tetapi juga menyediakan jasa housekeeping dan perbaikan dinding. Dan yang keempat yaitu Lazada, yang menyediakan fashion, aksesoris, kosmetik, dan elektronik pribadi. Yang kelima, Blibli, sama seperti Lazada, mereka juga menjual perabotan perlengkapan anak maupun peralatan olahraga. Dan yang keenam yaitu Shopee. Oke, jadi Shopee merupakan toko online yang populer dengan promo gratis ongkirnya. Shopee memiliki kantor pusat yang berlokasi di Singapura. Akhir-akhir ini, Shopee dinobatkan sebagai platform e-commerce yang paling banyak dikunjungi di tanah air. Tidak hanya promo gratis ongkir yang menarik, aplikasi belanja online ini juga menawarkan cashback dan diskon yang menggiurkan. Tak heran jika pengguna semakin banyak dari waktu ke waktu. Contoh aplikasi e-commerce yang akrab dengan warna orange ini juga menyediakan berbagai metode pembayaran. Misalnya, dengan metode transfer, internet banking, m-banking, COD, dan tentunya ShopeePay. Di sini saya akan menyampaikan kelebihan dan kekurangan penggunaan e-commerce. Yang pertama saya akan menyampaikan kelebihan dari penggunaan e-commerce. Yang pertama, biaya operasional lebih rendah dari toko offline. Yang kedua, margin lebih tinggi dan penjualan produk digital. Yang ketiga, bisa mendatangkan konsumen global. Yang keempat, toko online bisa buka lebih dari 24 jam.
Yang kelima, jumlah transaksi online terus meningkat. Dan yang keenam, lebih cepat beradaptasi terhadap perubahan. Dan selanjutnya yaitu kekurangan penggunaan aplikasi e-commerce. Yang pertama, memerlukan strategi pengiriman yang efisien. Yang kedua, membutuhkan jaminan uptime, keamanan, dan perlindungan. Yang ketiga, persaingan yang lebih tinggi. Oke teman-teman, demikian penyampaian saya terkait analisa aplikasi e-commerce terhadap penerapan aplikasi e-government di sekitar kita. Mudah-mudahan penyampaian video saya dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih.